Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nur Rohman. Dulu kita pernah belajar tentang perpindahan panas, dan waktu itu saya bilang saya akan, kurang lebih ya, saya akan buatkan video untuk materi konveksi dan radiasi. Kalau saya nggak salah juga tentang perpindahan massa juga, tapi saya nggak tahu apakah betul saya katakan itu atau tidak. Di sini saya akan memenuhi perkataan saya itu karena saya kira saya khawatir itu termasuk janji ya, jadi saya ingin penuhi janji itu. Jadi kita akan belajar tentang konveksi dan sedikit tentang radiasi beserta penerapannya. Dan saya bikin ini di Jeddah. Alhamdulillah saya dapat beasiswa S3 ke Arab Saudi dan ini masuk, dan ini udah selesai semester pertama saya, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Jadi objektif atau tujuan kita dari materi kali ini adalah mahasiswa memahami perpindahan panas dengan cara konveksi, baik konveksi paksa maupun konveksi alami, dan sedikit tentang teori radiasi yang nanti kita akan pakai bersama dengan konveksi alami. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep konveksi dan radiasi ini untuk memecahkan kasus engineering nanti. Jadi kita akan terapkan materi yang kita pelajari ke dalam contoh. Nah, jadi cakupan teorinya ada 3, yaitu konveksi paksa, di mana konveksi paksa ini terdapat 2 mode, yaitu aliran internal dan aliran eksternal. Kita akan pelajari nanti bagaimana aliran internal dan eksternal itu apa bedanya, lalu ada konveksi alami, dan sedikit tentang radiasi. Oke, kita mulai dengan konveksi, di mana konveksi adalah mekanisme perpindahan panas melalui fluida, di mana molekul-molekul fluida tersebut mengalami pergerakan. Sederhananya seperti itu. Ya, contohnya adalah ini. Di sini ada air yang dipanaskan, ada sumber panasnya itu dari kompor, misalkan ini adalah kompor. Di sini kamu lihat panas akan berpindah dari dinding, katakanlah ini panci, dari dinding panci ke fluida atau ke air yang ada di atasnya ini. Dan airnya akan bergerak, molekul-molekul airnya akan bergerak karena sesuai dengan yang pernah kita pelajari tentang densitas dari fluida akan mengecil, atau kepadatan dari fluida, massa jenis dari suatu fluida akan mengecil jika kita naikkan temperaturnya. Karena densitasnya ini mengecil, maka dia akan cenderung ke atas, yang merah ini. Nah, dengan begitu molekul-molekul air yang lebih dingin itu berarti massa jenisnya lebih besar, akan turun ke bawah dan terus terjadi sirkulasi seperti itu. Inilah yang dinamakan konveksi. Oke, kita selanjutnya ke slide yang tentang aplikasi. Kalian sudah tahu mungkin ya, di sini kita lihat ini adalah radiator. Ini mungkin radiator mobil ya. Aplikasi dari konveksi ini adalah, diantaranya adalah radiator. Radiator ini adalah salah satu alat penukar kalor. Kalian udah belajar mungkin ya tentang alat penukar kalor. Nah, nanti di radiator ini akan ada air atau coolant ya, kalau di dalam kendaraan itu coolant yang mengalir. Si coolant ini yang nanti bakal didinginkan oleh air. Nah, si coolant ini yang akan masuk ke mesin, mengambil panas yang ada di mesin, lalu si panas itu akan dibuang dengan radiator ini. Nanti panasnya akan dibuang ke lingkungan ya. Jadi ada udara yang nanti akan dilewatkan ke radiator ini, yaitu udara luar ya. Biasanya radiator ini ada kipasnya juga ya kalau di mobil. Nah, dari radiator ini, ketika si coolantnya mengalir ke dalam radiator,
maka akan ada perpindahan panas secara konveksi dari dari si coolant ke dinding si radiator ini yang ada di bagian dalam. Nah, baru nanti panas yang ada dari dinding bagian dalam akan pindah secara konduksi ke dinding radiator bagian luar, dan dari bagian luar itu nanti akan secara konveksi diambil panasnya oleh udara yang berada di luar. Dan aplikasi dari radiator ini atau heat exchanger pada umumnya sangat banyak, termasuk di power plant. Oke, laju perpindahan panas secara konveksi. Di sini disebutkan laju, lagi-lagi laju ya. Oke, kalian udah belajar konduksi dulu, laju perpindahan panas. Laju perpindahan panas itu satuannya watt. Lihat, per sekon, joule per sekon, atau joule per sekon itu sama dengan watt ya. Ini seperti kelajuan. Kalau kelajuan itu meter per sekon, seberapa cepat. Ya, ini juga seberapa banyak, seberapa cepat si panas itu akan berpindah dari medium yang satu ke medium yang lain. Kalau untuk konveksi ini, entah itu dari seperti di gambar ini, dari permukaan benda yang lebih panas ke udara. Atau kalau misalkan udaranya lebih tinggi temperaturnya, berarti dari udara ke permukaan yang lebih dingin, permukaan solid yang lebih dingin. Oke, rumus perpindahan panas secara konveksi ini secara umum ya, ini rumus umum, ini udah general, di mana-mana konveksi apapun itu rumusnya ini. H dikali A dikali TS dikurangi theta hingga satuannya watt. Dan di mana si H ini adalah koefisien perpindahan panas, sebetulnya satuannya ini tidak perlu kalian hafalkan, kalian cukup ingat bahwa ini watt, A-nya ini meter persegi, lalu T-nya ini derajat Celcius. Dari situ kalian bisa perkirakan, bisa pastikan, bahkan ya bukan perkiraan lagi ya, satuannya adalah watt per meter persegi derajat Celcius. Kalian tinggal pindahkan meter persegi ini dari sebelah kanan sama dengan ke sebelah kiri sama dengan, jadi pembagi. Derajat Celcius juga demikian. TS adalah temperatur benda padat, theta hingga adalah temperatur fluida. Di sini TS dikurangi theta hingga. Ini artinya temperatur benda padatnya lebih besar daripada temperatur fluidanya. Kalau misalkan temperatur fluidanya lebih besar, maka ini dibalik ya. Jadi theta hingga dikurangi TS. Oke. Rumus ini bakal kita pakai untuk semua jenis perpindahan panas secara konveksi. Oke, yang pertama adalah konveksi paksa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa konveksi itu terdiri dari dua, yaitu konveksi internal dan eksternal. Sebetulnya itu adalah dua jenis konveksi yang masuk ke dalam konveksi paksa. Jadi ada konveksi paksa, ada konveksi alami. Konveksi paksa terdiri dari konveksi paksa aliran eksternal dan konveksi paksa aliran internal. Nah, konveksi paksa ini adalah fluidanya diberikan energi untuk mengalir melalui permukaan tertentu. Jadi dikasih dorongan terhadap si fluida itu. Contohnya air panas dipompa melalui pipa tembaga. Ya, si dorongan itu berasal dari pompa. Uap air dari boiler yang berada di dalam pipa menuju turbin uap pada PLTU itu didorong dengan energi yang berasal dari boiler. Seperti itu dinamakan konveksi paksa. Nah, konveksi paksa terdiri dari dua, tadi sudah saya jelaskan, yaitu aliran internal dan aliran eksternal. Nah, aliran internal ini, konveksi paksa aliran internal ini terjadi jika si fluida bergerak di dalam benda-benda seperti di dalam pipa. Oke, saya akan jelaskan sekaligus ya di sini tentang kenapa disebut aliran internal dan kenapa disebut aliran eksternal. Kalau misalkan ini ada pipa. Nah, kalau misalkan fluidanya bergerak di dalam pipa, ini namanya alirannya internal. Tapi kalau misalkan
si fluidanya bergerak di sini nih, misalkan ini pipanya kita pandang dari sebelah sini nih, maka yang kelihatan adalah penampangnya aja bulat gitu kan. Nah ini ada aliran misalkan ke bagian dinding pipa bagian luar. Nah ini dinamakan aliran eksternal. Ya, seperti itu. Terus misalkan aliran melalui plat datar. Nah, ini juga aliran eksternal. Aliran pada sayap pesawat itu juga aliran eksternal. Pokoknya aliran internal itu yang di dalam suatu pipa lah, entah itu pipanya kotak atau bulat atau elips. Itu adalah aliran internal. Dan rumusnya, perpindahan panas yang terjadi antara fluida dengan si dinding pipa bagian dalam pastinya ya, karena aliran internal itu ini sama dengan rumus konveksi pada umumnya. Oke, di sini agak bising ya karena apartemen saya dekat dengan jalan raya. Di sini di lockdown tapi kendaraan-kendaraan untuk logistik itu masih beroperasi. Nah, oke. Coba kita perhatikan lagi rumusnya. Di sini yang perlu kita cari adalah H, A, TS, dan Theta hingga. Oke. A ini adalah tadi luas area perpindahan panas. Kalau misalkan aliran di dalam pipa seperti ini, maka luas area perpindahan panasnya adalah luas dinding pipa bagian dalam gitu ya. Itu mudah kita cari, ada rumusnya. Kalian udah tahu lah yang kayak gitu ya, luas selimut. Lalu TS ini bisa kita cari yaitu misalkan dengan mengukur temperatur si pipanya ini dengan termokopel atau dengan termometer. Lalu Theta hingga juga sama, yaitu temperatur fluidanya kita bisa ukur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mencari nilai koefisien perpindahan panas si H ini. Nah, jadi di dalam aliran internal konveksi paksa, nilai H itu sangat tergantung dengan Nusselt number. Nah, Nusselt number itu didefinisikan sebagai laju perpindahan panas secara konveksi dibagi laju perpindahan panas secara konduksi. Hasilnya adalah ini, HL per K. Nah, di mana H ini adalah tadi ya koefisien perpindahan panasnya, L ini adalah panjang karakteristik, dan ini bisa macam-macam. Kalau misalkan dalam aliran dalam pipa, si L ini berarti diameter pipa. Oke, ini udah saya kasih catatan. Lalu si K ini ya, ini bukan konduktivitas dari si pelatnya atau dari si pipanya, dari material si pipanya, tapi dia adalah konduktivitas si fluidanya. Seperti itu. Jadi ini Q konveksi dan Q konduksi, dua-duanya acuannya adalah si fluidanya, bukan si pipanya. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai H, kamu harus cari dulu ininya, Nusselt number. Nah, setelah Nusselt number-nya dapat, nanti dengan rumus ini, kamu bisa dapat nilai H-nya. K ini karena konduktivitas fluida, kamu tinggal cari fluidanya apa, cari di Google konduktivitas fluida tersebut, itu mudah ya. Dan panjang karakteristik ini kamu tinggal ganti dengan nilai dari diameter si pipa bagian dalam. Nah, yang jadi seni di sini adalah bagaimana mencari nilai Nusselt number ini. Jadi yang pertama, Nusselt number itu sangat tergantung apakah alirannya laminar atau turbulen. Lagi-lagi mekanika fluida kita bawa ke sini. Itulah kenapa pentingnya konsep mekanika fluida dipelajari sebelum perpindahan panas. Yang kedua, apakah benda solid yang dilalui fluida dalam hal ini adalah dalam aliran internal? Benda solid tersebut pastinya adalah si pipa tadi. Apakah temperatur si pipa tersebut konstan? Atau apakah si pipa tersebut menerima panas secara konstan? Heat flux. Nah, itu nilai NU-nya berbeda antara yang temperaturnya konstan dan
yang menerima panas secara konstan. Lalu yang ketiga, apakah aliran telah berkembang penuh, fully developed, atau masih berada di entrance region? Ini udah pernah saya jelaskan panjang lebar di mekanika fluida. Nah, tapi di sini yang dimaksud dengan berkembang penuh, fully developed dan entrance region di sini, ini ditinjau secara thermal. Dan yang pernah saya jelaskan di mekanika fluida itu berkembang penuh secara hidrodinamik dan entrance region secara hidrodinamik. Nah, di sini yang ditinjau adalah secara thermal. Oke, kita diskusikan ketiga poin ini ya, karena tadi ya, untuk mencari Nusselt ini kamu harus pertimbangkan ketiga poin ini. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, kita review lagi tentang aliran laminar dan turbulen. Jadi untuk mencari nilai Nusselt number, kalian harus tentukan terlebih dahulu apakah alirannya laminar atau turbulen. Kita tahu aliran laminar atau turbulen itu bergantung berdasarkan Reynolds number atau RE, dan RE ini didefinisikan sebagai gaya inersia dibagi gaya viskos dengan rumusnya adalah ini, rho UD per mu, di mana rho ini adalah apa? Massa jenis si fluida, lalu U adalah kecepatan ngalir si fluida, satuannya meter per sekon, D adalah diameter dalam pipa, diameter bagian dalam, inner diameter, yang ini adalah viskositas dinamik si fluida. Nah, kita juga bisa pakai viskositas kinematik yang simbolnya kayak huruf V ini, di mana dia adalah apa? Mu dibagi rho. Jadi nanti si rho ini hilang kalau misalkan kita pakai viskositas kinematik. Oke, untuk RE kurang dari 2000 alirannya laminar dan lebih dari 4000 alirannya turbulen. Oke, dan ini skema kurang lebih ya gitu yang dilakukan Reynolds ketika menentukan tipe-tipe aliran. Jadi ada tinta dimasukkan ke dalam pipa dan si tinta ini bakal mengikuti aliran si pipa ini. Oke, ketika pertama aliran laminar bentuknya akan seperti ini. Bentuk laminar ini dinyatakan dalam RE kurang dari 2000. Kalau misalkan bentuk si tintanya seperti ini lurus, berarti alirannya laminar. Itu artinya RE-nya kurang dari 2000. Kalau misalkan si tintanya bergerak seperti ini, agak zigzag, berarti RE-nya antara 2000 sampai 4000 dan itu adalah aliran transisi. Dan kalau misalkan si tintanya acak-acak seperti ini, berarti alirannya turbulen, itu artinya RE-nya lebih dari 4000. Ya. Jadi untuk mencari nilai RE, kamu harus cari si densitas si fluidanya, diameter pipanya udah ada, pastinya bisa diukur. Lalu mu-nya viskositas dinamiknya, atau kamu mungkin pakai viskositas kinematik, itu bisa dicari. Dan kita udah bahas di mekanika fluida bahwa rho ini dan mu ini sangat tergantung temperatur. Oke, itu poin pertama. Kita udah bahas. Oke, yang kedua, si bendanya atau di dalam hal ini si pipanya menerima temperaturnya konstan atau heat fluxnya konstan, atau mendapatkan heat flux secara konstan. Jadi contohnya pipa ini nih. Nah, ketika temperatur si pipa konstan, dia biasanya berarti dia tidak menerima panas secara konstan, tidak dipanaskan. Berarti bisa kita anggap bahwa temperatur si pipa itu konstan. Maka dan yang ini dulu ya, nanti kita jelaskan tentang grafik ini. Kalau yang ini nih, yang kiri ini tanda panah ini menunjukkan bahwa si pipa ini diberikan panas ya secara konstan, misalkan 10 watt, 20 watt, itu pakai heaternya misalkan kawat ya dililit ke dinding pipa bagian luar. Ya, oke. Untuk temperatur si fluida ya ketika masuk nih di sini TI.
Ini dianggap bahwa si temperatur fluidanya lebih rendah daripada temperatur si dinding pipa bagian dalam. Dan ini apa namanya? Ini adalah temperatur dinding pipa bagian dalam, ini temperatur fluida ketika masuk. Seiring dengan si apa namanya? Fluida ini masuk, dia akan naik temperaturnya karena mendapatkan panas dari dinding pipa bagian dalam secara konveksi. Terus sampai nilainya mendekati temperatur si pipa, ya, temperatur si pipa seperti ini. Jadi di sini ada delta T in, ada perbedaan temperatur ketika masuk, ada perbedaan temperatur ketika keluar. Nah, ketika si dinding pipanya kita kasih panas atau kita kasih Q, kita kasih heat flux, maka seperti ini profil temperatur si fluidanya. Dia hanya sebatas garis lurus. Kalau yang ini naik secara logaritmik. Ya, ini naik secara logaritmik. Dan temperatur si dinding si pipa bagian dalam juga ini garis lurus dan semakin naik, tidak seperti ini konstan ya nilainya horizontal, kalau yang ini miring. Dan ternyata berbeda antara wilayah entrance region dengan fully developed region. Di entrance region ini dia ternyata naik secara logaritmik. Nah, ini ketika fully developed region, delta T-nya antara pas masuk fully developed region dan keluar fully developed region, delta T-nya konstan. Ya. Perbedaan temperatur antara fluida dengan si dinding pipa konstan. Sedangkan kalau misalkan T-nya konstan, temperatur si pipanya konstan, ini perbedaan temperatur antara si pipa dan si dinding pipa dan si fluidanya ternyata makin mengecil. Ya, ini delta T-nya ini segini, delta T di tengah segini, delta T di agak sana segini, dan di ujung segini, paling kecil di ujung. Oke, itu. Jadi harus diketahui sebelumnya apakah si pipanya diberikan panas atau tidak. Kalau tidak diberikan panas berarti kita anggap bahwa dia temperaturnya konstan. Sesederhana itu atau enggak sederhana. Ya, itu mudah-mudahan enggak sederhana juga tetap kalian pahami. Oke, yang ketiga, apakah alirannya sudah berkembang penuh atau masih dalam entrance region? Oke, kita nggak perlu bahas panjang lebar tentang entrance region dan berkembang penuh ini. Yang jelas kalian tinggal pakai rumus ini. Yaitu kita mengenal yang namanya entrance region secara hidrodinamik yang pernah saya jelaskan di mekanika fluida, dan harusnya di perpindahan panas dijelaskan juga tentang entrance region secara thermal, tapi kita nggak perlu jelaskan hal itu karena rumit. Jadi pada dasarnya sama, landasannya adalah untuk batas dari entrance region itu ya, itu adalah temperatur si batas entrance region ini adalah 0,99 kali dari temperatur bulknya, ya kan, ribet kan ya jelasinnya. Oke lah, kalian mudah-mudahan bisa pelajari sendiri. Yang jelas kita pakai yang mudah aja, yaitu pakai langsung rumusnya di sini. Panjang entrance region secara hidrodinamik kalau alirannya laminar itu tinggal 0,05 dikali Reynolds numbernya dikali diameter pipa. Dan panjang thermal, ya, panjang entrance region secara thermal nih LT, kalau alirannya laminar, ini rumusnya ini. Di sini ada Prandtl number. Prandtl ya, Prandtl number. Ada tambahnya itu ada dikali dengan Prandtl number. Nah, jika alirannya turbulen, panjang thermal secara hidrodinamik maupun panjang entrance region secara hidrodinamik maupun secara thermal itu sama, yaitu sekitar 10 kali diameter pipanya, diameter bagian dalam. Oke.
Itu rumusnya sangat mudah, tinggal dimasukkan RE-nya berapa, lalu diameternya berapa. Yang menjadi yang baru kalian kenali di sini mungkin adalah Prandtl number. Nah, Prandtl number ini sebetulnya adalah angka di mana beberapa karakteristik fluida tersebut dinyatakan gitu ya ke dalam angka bilangan tak berdimensi. Artinya setiap fluida punya Prandtl number-nya masing-masing di temperatur tertentu. Jadi si Prandtl number ini udah ada. Kalau misalkan kamu pengen tahu Prandtl number dari air 20 derajat Celcius, itu kalian tinggal lihat di tabel. Itu mudah didapat. Seperti itu. Oke, jadi di sini kalian harus pertimbangkan apakah si alirannya masuk ke dalam panjang entrance region-nya. Ini adalah panjang entrance region ya, panjang entrance region. Kalau masuk dalam panjang entrance region, rumus Nusselt number-nya akan berbeda dengan kalau misalkan si alirannya masih alirannya sudah berkembang penuh seperti itu. Oke, kita rekap lagi. Yang pertama, apakah alirannya laminar atau turbulen? Kita bisa mencari dengan nilai dari nilai RE-nya. Lalu apakah benda yang dilelui fluida tadi dalam kasus kita ini adalah pipa, temperaturnya konstan atau diberikan panas secara konstan. Dan apakah alirannya masih berada di entrance region? Tadi kita bisa hitung berapa panjang entrance region secara thermal atau sudah berkembang penuh. Kalau sudah berkembang penuh berarti nanti ya pipanya itu lebih panjang daripada entrance region-nya. Ya, panjang pipanya lebih panjang daripada entrance region-nya. Itu indikatornya. Berarti dia sudah keluar dari entrance region. Artinya kalau sudah keluar dari entrance region berarti alirannya sudah berkembang penuh. Ya, oke. Ini rumus yang saya dapatkan dari buku Yunus Cengel. Ya, buku perpindahan panasnya Yunus Cengel yang sangat bagus itu, sangat aplikatif. Jadi untuk aliran laminar di sini, ini hanya berlaku untuk pipa silinder ya. Jadi untuk pipa yang misalkan bentuk pipanya itu penampangnya elips gitu ya, itu beda lagi rumusnya. Kalau misalkan kotak itu beda lagi rumusnya. Jadi ini hanya untuk pipa silinder, pipa yang bulat ya. Di entrance region Nusselt number-nya ini, lihat. Kalian hanya perlu dapatkan nilai D, L ini adalah panjang pipa, satuannya semuanya dalam SI, Reynolds number sama Prandtl number. Kalau udah berkembang penuh aliran laminar, Nusselt number-nya lebih enak. Angkanya udah ada, 3,66. Untuk temperatur konstan. Nah, untuk heat flux konstan. Di entrance region ini saya nggak dapat rumusnya. Nah, untuk yang di aliran berkembang penuh, NU-nya udah langsung 4,36. Oke, untuk aliran turbulen di entrance region saya nggak nemu rumusnya, atau saya yang salah, barangkali kalian bisa cek sendiri. Yang jelas ketika berkembang penuh, Nusselt number-nya adalah ini. Nah, lihat di sini pangkat PR-nya itu adalah N. Jadi N-nya ini tergantung apakah heating atau cooling. Nah, si heating atau coolingnya ini maksudnya adalah kalau heating berarti si fluidanya dapat panas. Kalau cooling berarti si fluidanya mengeluarkan panas. Artinya temperatur si fluidanya lebih tinggi. Temperatur fluida theta hingga ya lebih tinggi daripada temperatur dinding pipa. Kalau yang ini berarti sebaliknya. Temperatur fluida lebih rendah daripada temperatur si dinding pipa. Nah, untuk temperatur konstan maupun heat flux konstan, aliran turbulen di area berkembang penuh, Nusselt number-nya sama. Ini adalah persamaan Ditus-Boelter. Oke. Sebelum kita bahas tentang contoh penerapan konsep ini ke dalam kasus engineering, kamu perlu mengenal dulu yang namanya log mean temperature difference. Ini yang dipakai di heat exchanger atau alat penukar kalor, yang mudah-mudahan kalian semua udah belajar ya. Oke, coba kalian lihat di sini. Kita tahu bahwa
Q itu kalau Q titik ini satuannya watt. Ini laju perpindahan panas juga, tapi saya lebih suka Q yang kecil ini, tanpa titik, tanpa apa-apa, lebih simple ya. Nah, ini rumus perpindahan panas secara konveksi yang udah kita bahas dari awal. Oke, kalau misalkan ada plat gitu kan, di atasnya ada fluida ngalir dengan temperatur T tak hingga, lalu dengan temperatur T tak hingga, artinya tak hingga ini adalah fluida ya, fluida. Lalu di sini si benda padatnya atau si platnya temperaturnya TS, di mana TS-nya lebih besar daripada T tak hingga, maka delta T yang kita pakai tinggal TS dikurangi T tak hingga. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, untuk ini nih, lihat, untuk temperatur konstan, temperatur si dinding pipanya konstan, artinya si pipanya sekali lagi tidak diberikan panas secara konstan. Nanti kita lihat di sini. Ketika awal-awal delta T-nya, ini kan delta T ya. Ini delta T. Lihat, di sini ketika awal-awal masuk delta T-nya si fluida dengan si dinding pipa itu gede. Tapi ketika keluar delta T-nya mengecil. Nah, mana yang kita pakai? Nah, bingung kan? Apakah delta T yang tengah? Enggak juga. Kenapa nggak bisa kita pakai delta T yang tengah? Karena ini grafiknya logaritmik, bukan grafik lurus. Kalau ini grafiknya lurus, delta T-nya kita bisa pakai yang tengah. Sehingga dikenallah yang namanya log mean temperature difference. Temperature difference itu kan delta T gitu kan. Nah, log mean temperature difference ini yang dipakai ketika kasusnya seperti ini nih. Ya, yaitu di mana TS-nya konstan. Coba kamu lihat ketika QS konstan. Ketika QS konstan, delta T-nya sama antara di sini, di sini, di sini, di sini sampai di ujungnya. Kecuali di entrance region. Nah, makanya delta T-nya bisa dipakai dimanapun titiknya. Sedangkan yang ini, kita nggak bisa pakai. Dimanapun titiknya kita nggak bisa pakai karena ini log mean, karena ini grafiknya log. Makanya dikenal yang namanya log mean temperature difference. Ini dari persamaan konservasi energi, diturunkan rumusnya, hasilnya adalah ini. Ya. Jadi untuk panas yang berpindah dari atau ke fluida di pipa, di mana pipa tersebut temperaturnya konstan, yang kita pakai bukan lagi rumus yang ini, QHA TS mi theta hingga, tapi HAS dikali delta T ln, di mana delta T ln-nya ini adalah log mean temperature difference yang rumusnya ini. TI dikurangi TE, kamu bisa lihat TI-nya di sini adalah temperatur fluida masuk. TE-nya adalah temperatur fluida keluar. Nih, lihat TI ini TE. Lalu TS adalah temperatur dinding pipa bagian dalam. Ya, udah. Cuman 3 nilai itu aja. Tinggal pakai kalkulator. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, kalian bisa ulang-ulang lagi. Kalau masih nggak paham lagi, kalian bisa tanya saya by email ya. Atau bisa komen di YouTube di YouTube saya. Oke. Ada minyak temperaturnya 20 derajat Celcius. Ini contoh kasus nyata yang masuk ke dalam sebuah pipa berdiameter 30 cm. Seperti pada gambar ya, ini diameter pipanya 30 cm atau 0,3 meter. Ada minyak masuk, kecepatannya di sini dari gambar bisa dilihat 2 meter per sekon. 2 meter per sekon ya, jadi dalam 2 meter yang lewat tuh minyak short gitu kan, cepat juga gitu ya, artinya debitnya gede juga. Lalu panjang pipanya ini yang masuk ke danau. Jadi pipanya ini masuk ke danau gitu ya. Ya wajar, yang namanya pipa ada yang juga masuk ke laut kan gitu. Pipa bawah laut bahkan. Nah, ini masuk ke danau ceritanya, dan si pipa yang masuk ke danau ini panjangnya 200 meter. Cukup panjang ya. Apakah ini alirannya entrance region atau sudah masuk fully developed? Kalau melihat sepanjang ini,
kemungkinan besarnya sudah masuk fully develop. Tapi ternyata enggak. Kita akan buktikan dari nanti menghitung panjang thermalnya. Panjang entrance region thermalnya. Nah, si temperatur air yang ada di danau ini 0 derajat Celcius. Jadi ceritanya lagi musim dingin di negara apa gitu ya. Sehingga si danaunya ini suhunya 0 derajat Celcius. Nah, oke. Dengan suhu 0 derajat Celcius ini, kita bisa anggap bahwa temperatur dinding pipa bagian luar itu 0 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapa temperatur pipa bagian dalam? Oke, kita akan melanjutkan ke soalnya. Dengan mengabaikan resistansi termal dari pipa, artinya temperatur pipa bagian dalam dan temperatur pipa bagian luar dianggap sama, yaitu 0 derajat Celcius. Jadi dari pernyataan ini sudah kita anggap bahwa TS-nya ini adalah bernilai 0 derajat Celcius dan konstan. Pertanyaannya, tentukan koefisien perpindahan panas dan laju perpindahan panas dari minyak. Oke, minyak ini diberikan data seperti ini. Rho sama dengan 888 massa jenisnya, K-nya adalah konduktivitas si minyaknya, V di sini adalah viskositas kinematik. Jadi kita nggak pakai viskositas dinamik, mu gitu ya. Dan ini untuk nanti Reynolds number pastinya. Lalu CP-nya ini adalah mungkin nggak bakal kita pakai untuk pembahasan kita. CP-nya ini adalah apa? Panas spesifik dari si minyak. Lalu Prandtl number-nya. Prandtl number si minyak ini di suhu 20 derajat Celcius 10.400. Oke. Ini semua ditinjau dari suhunya yaitu 20 derajat Celcius. Ini sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, perpindahan panasnya terjadi sepanjang pipanya. Dan sepanjang pipanya temperaturnya tidak melulu 20 derajat Celcius. Karena dinding pipanya lebih dingin, berarti 20 derajat Celcius di sini ketika keluar pasti kurang dari 20 derajat Celcius karena panasnya diambil oleh si pipa dan ditransfer oleh si pipa ke air yang ada di danau. Oke, kenapa ini 20 derajat Celcius? Karena kita nggak tahu temperatur pas keluarnya berapa. Harusnya temperatur yang dipakai untuk menentukan sifat-sifat si minyak ini adalah temperatur filmnya. Bukan temperatur film, tapi temperatur bulk, yaitu TB. TB itu adalah sebenarnya, untuk kasus kita, itu adalah temperatur ketika keluar, exit, atau temperatur jangan exit ya, karena di sini lebih besar temperatur inletnya, dikurangi temperatur keluarnya dibagi 2. Nah, ini harusnya ditinjau dari temperatur bulknya. Temperatur bulknya katakanlah 19 derajat Celcius, maka kita mesti cari sifat-sifat si minyak ini di temperatur 19 derajat Celcius. Nah, kita pakai 20 derajat Celcius sekarang hanya untuk estimasi kasar aja. Apakah nanti estimasi kita ini tepat, kita akan melihat dari temperatur outletnya. Tapi temperatur outletnya ini sudah ada yang ngitung gitu ya, dari buku si channel ini itu 19 derajat Celcius, jadi 20 derajat Celcius ini sudah bagus. Seperti itu. Nah, fokus kita di sini bukan ke temperatur outletnya, tapi ke koefisien perpindahan panas dan laju perpindahan panas dari si minyak. Oke, ini kunci jawabannya, ini langkah-langkahnya. Ini untuk menentukan laju koefisien perpindahan panas, dan yang ini untuk laju perpindahan panas. Kamu bisa lihat pertama yang kita lakukan adalah yang jelas yang pastinya ya, yaitu adalah tadi ya, kita harus mencari karakteristik si fluida itu ketika di temperatur 20 derajat Celcius tadi. Karena akan kita masukkan ke dalam Reynolds number. Kita tahu kecepatannya 2 meter per skor. Kita tahu diameter pipanya 0,3 meter, dan ini yang dipakai adalah viskositas kinematik. Tinggal dimasuk-masukkan, hasilnya adalah 666. Ya, ini kurang dari 2000, artinya Reynolds number-nya, artinya alirannya tipenya adalah laminar. Kalau alirannya tipenya laminar, oke, yang kedua adalah tentukan apakah
dia termasuk alirannya ada di panjang di entrance region atau tidak. Kita tinggal pakai rumus yang ini. Kita bisa cek lagi ke slide-slide sebelumnya. Tadi alirannya laminar, berarti kita bakal, dan tadi temperaturnya konstan gitu ya, kita berarti bakal pakai yang ini, aliran laminar. Dan kita nggak bakal pakai yang ini, karena tadi ya, temperaturnya konstan. Nah, sekarang apakah entrance region atau berkembang penuh? Kalau berkembang penuh enak ya, Nusselt numbernya langsung ketemu 3,66. Oke, untuk menghitung entrance region atau bukan, kita pakai rumus yang ini. Tadi alirannya laminar, ini turbulen, kita nggak pakai yang ini. Aliran laminar, panjang thermalnya, ini panjang hidrodinamiknya, ini panjang thermalnya, berarti pakai yang ini. Oke, kita lihat ke soalnya. Jadi di sini pakai rumus yang kedua. Ternyata panjang entrance regionnya itu 104.000 meter. 104.000 meter. Ini nggak aneh karena di sini ada 10.000 dan ini adalah 666. 10.000 ini adalah Prandtl numbernya. Jadi nggak heran kalau hasil panjang entrance regionnya di sini 104.000 meter. Nah, tadi panjang pipanya itu 200 meter. Sedangkan panjang entrance regionnya 104.000. Artinya alirannya masih di dalam entrance region. Belum berkembang penuh. Sehingga Nusselt number yang kita pakai adalah yang panjang tadi. Jadi tinggal dimasukkan nilai-nilai diameter, panjang pipa, Reynolds number, Prandtl number, ketemu Nusselt numbernya. Pakai rumus Nusselt number yang tadi, NU sama dengan H dikali L dibagi K. Nah, si L-nya ini ganti dengan diameter pipa bagian dalam. Modifikasi hasilnya adalah H sama dengan K per D dikali NU. NU-nya tadi udah dapat, dapat koefisien perpindahan panasnya 18. Selesai di situ. Oke, selesai di situ. Oke. Jadi ini kita nggak perlu bahas ya. Kita nggak perlu bahas ini temperatur. Ini karena saya nggak jelaskan teorinya ya. Saya nggak jelaskan teorinya di awal tadi. Yang jelas ini adalah bagaimana memprediksi temperatur fluida ketika keluar. Ini ada di buku Yunus Cenggal. Saya skip itu. Kalian tolong pelajari sendiri. Jadi untuk kita mencari nilai log mean temperature difference itu, ya udahlah, kalian tinggal pakai aja rumusnya ya. Ini rumusnya. TS dikurangi TS dikurangi TI. Oke, saya hapus dulu ya. Oke. Ini rumus untuk mencari nilai temperatur ketika keluar. Ini diturunkan dari konservasi energinya. Ya, tinggal dimasukkan nih TS-nya, temperatur si pipanya, ini TI-nya temperatur masuk. Ini hanya koefisien perpindahan panas yang kita dapatkan. Tadi 18. AS-nya luas area perpindahan panas, yaitu luas selimut, makanya di sini PD dikali L ya. PD ini adalah keliling si lingkaran si pipanya dikali dengan panjangnya, itu adalah luas selimut. Ini hasilnya. M dot di sini adalah laju aliran massa. Laju aliran massa rumusnya ini yaitu rho dikali luas si penampang. Ini luasnya bukan luas selimut, tapi ini adalah luas lingkaran PR kuadrat ya, PR kuadrat atau seperempat PD kuadrat. Ini yang dipakai adalah seperempat PD kuadrat. Tinggal dikali-kalikan rho dikali luas lingkaran si pipa, penampang pipa ya. Lalu VM-nya adalah kecepatan si fluida, itu 2 meter per sekon. Dapat laju aliran masanya 125,5 kg per sekon. Tinggal masukkan ke dalam rumus ini, jadinya temperatur keluar 19,71 derajat Celcius. Artinya karakteristik si
karakteristik si minyak tadi yang kita tetapkan di 20 derajat Celcius, yang kita cari di 20 derajat Celcius itu sangat relevan karena ternyata temperatur keluarnya tidak jauh dari 20 derajat Celcius. Kecuali misalkan temperatur keluarnya itu 10 derajat Celcius, berarti yang kita mesti cari adalah karakteristik si minyak di 20 plus 10 dibagi 2, yaitu di 15 derajat Celcius. Ini nilainya sangat jauh dari nilai 20 derajat Celcius. Itu kita harus melakukan lagi perhitungan dari awal. Kalau kita perhitungkan lagi dari awal, si TE-nya nanti bakal berubah lagi. Ya, si TE-nya nanti bakal berubah lagi. Kenapa berubah lagi? Karena nilai-nilai H ini beda lagi, nilai MDO-nya beda lagi, nilai RE-nya juga beda lagi. Ya, terus-menerus sampai itu bisa kita tolerir gitu ya. Seperti ini. Ketika TI-nya 20, ini TE-nya 19,7, berarti kita cukup ambil sifat si minyak tadi di 20 derajat Celcius. Tidak perlu kita lakukan perhitungan ulang. Oke, temperatur keluar yang kita dapat, ya tinggal kita masukkan, dapat log min temperatur difference-nya negatif. Tidak jadi masalah. Ini hanya log min temperatur difference. Nah, tinggal kita masukkan, H-nya kita udah dapat, AS-nya ini luas lembut tadi, delta TLN-nya ini log min temperatur difference, tinggal kita masukkan. Ini hasilnya, satuannya pastinya watt, karena di sini ada watt, dan sisanya udah dalam satuan SI. Di sini minus tandanya, ini sekitar 60.000 ya, 60.000 watt, karena 10 pangkat 4, minus 60.000 watt. Nah, ini negatif, berarti apa? Berarti si fluidanya mengeluarkan panas. Jadi, mengeluarkan panas, yang dimana panasnya diserap oleh dinding pipa bagian dalam, lalu nanti ditransfer secara konduksi ke dinding pipa bagian luar, dari dinding pipa bagian luar ke air yang ada di danau. Oke. Untuk konveksi paksa aliran internal, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas di video selanjutnya tentang, insya Allah ya, tentang konveksi paksa aliran eksternal.